Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Forsil TV bersama saya Ade Aan Wirama. Kali ini kita mau ngobrol santai sama tokoh Kabupaten Bekasi, Pak Ben Holik. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menerima kehadiran kami dari Forsil TV di tengah-tengah kesibukan Bapak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. baik. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini Pak, jadi kami ingin tahu lebih detail nih mengenai pribadi Bapak. Perjalanan politiknya dari mulai awal hingga sampai di posisi saat ini nih Pak. Mungkin boleh diceritakan nih Pak. Oh gitu. Jadi harus utuh apa setengahnya apa? Utuh harus... boleh. Baik. Yeah. Ya mungkin saya harus memperkenalkan diri. Yeah. Nama saya Ben Holik Kodratullah. Ya, kalau banyak yang nanya apa ya itu artinya BN, itu Badarudin Noreja Holik Kodratullah. Jadi saya mengawali karir sebenarnya pasca ya menggulingkan Orde Baru, saya termasuk pemerannya, Bang. Ya. Dulu kita kuliah masuk tahun 96. Ya, baru semester 5, 98 itu kan yang terjadi menggulingkan Orde Baru, kami juga ikut ya. Bagaimana pergerakan itu. Bedanya ya ada memang politisi nasional yang memang kancah seperti Bang Adian Apitupulu, dulu kita pernah bareng juga. Aktivis juga berarti ya, dulu. Beliau di Forkot kalau nggak salah, Forum Kota. Sementara saya kalau tidak salah FKMJ, Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta. Nah, kami pulang kampung, kemudian ada BPD, ya pasca memang kami diwisuda tahun 2000, kemudian pulang kampung 2001 itu ada yang namanya BPD. BPD itu Badan Perwakilan Desa dulu. Kalau sekarang betul. Bukan perwakilan lagi, Badan Permusyawaratan. Karena awal dibentuk itu BPD selalu bersinggungan dengan para kepala desa. Akhirnya entah gimana mungkin kurang kondusif juga. Akhirnya pemerintah sedikit melunakkan daripada lembaga Badan Perwakilan ya desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Pasca saya memang waktu itu masih bujangan ya sebagai ketua BPD, kemudian saya menikah ya dengan tetangga desa. Saya lakunya sama tetangga Bang ya. Jadi kembang desa ya. Akhirnya saya kemudian menikah dan dalam suasana pengantin baru ada pemilihan kepala desa di daerah istri, daerah mertua. Di mana itu? Di Kampung Kuku, Desa Ciantra. Ciantra. Sementara kita di Kampung Cijingga, Desa Serang. Jadi hanya dibatasi oleh jalan aja Bang ya, berseberangan. Kemudian ya alhamdulillah ya rezeki anak soleh, kita kebagian jabatan kepala desa, ternyata kita memenangkan dalam pilkades tersebut. Pasca jadi kepala desa, kemudian singkat cerita saya juga mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari partai yang tidak terlalu dikenal. Mungkin partai tidak dikenal, Partai Karya Perjuangan. Nah, setelah itu alhamdulillah ya kita bergaul ya, selain daripada sebelum saya menjadi dewan juga ya, pada saat mau hampir habis jabatan Kades saya pernah jadi sekretaris KNPI Cikarang Selatan, pernah jadi ketua Karang Taruna Cikarang Selatan, ya, bahkan sempat ada organisasi kedaerahan tuh Bang yang memang cukup beken juga di dalam awal adanya pemerintahan Kabupaten Bekasi. Itu namanya IKAPUD. Saya pernah 1 tahun lebih
menjadi sekjen Ikapun. Masya Ya, Allah. walaupun badan kita kecil, tapi mandor yang kumis-kumisnya gede itu di bawah Iya, Pak kita Ben, juga, ya. ya sempat. Iya. Nah, artinya inilah bagian dari satu perjalanan, ya pergaulan dalam satu rentan waktu itulah saya akhirnya kemudian menjadi anggota DPRD. Ya, kemudian saya juga pernah nyungsep juga kalah, Bang. Ya, artinya saya mengawali karir ya seperti yang tadi katakan, pasca dari Dewan Kabupaten saya kemudian mencalonkan dan pindah partai waktu itu ke Gerindra karena memang sedikit banyak kita agak agak ngetop lah, ibarat di dapil satu mah waktu itu, Bang, ya. Jadi saya melamar ke Gerindra, mereka seolah nggak nerima gitu loh. Menholik mungkin partai Gurem pun jadi, apalagi ini di Gerindra. Pada saat saya mau mencalonkan di kabupaten, ya mereka nggak setuju. Akhirnya ketua partai waktu itu mengatakan, udah Ji, ya ente jangan di kabupaten, ke provinsi aja. Saya sempat mau ke provinsi, ya kan. Ternyata semacam ada banyak yang nggak berkenan juga. Karena waktu itu saya punya kapasitas sebagai sekretaris paguyuban mantan Kades, ya, dalam ruang lingkup Kabupaten Bekasi. Ya mungkin entah itu siapa, ada pihak-pihak yang tak berkenan. Akhirnya saya dilempar lagi ke DPR RI. Namanya kita petarung dimanapun jadi dah. Ya, cuman karena memang ketinggian, Bang, ya. Ya finansial belum kuat, pergaulan juga memang belum terlalu luas. Akhirnya kalah juga nyungsep, Bang. Lumayan juga bisa-bisa. Jadi pengalaman ya, pelajaran ya. Nah, pelajaran. Jadi saya bisa seperti ini mungkin karena pengalaman pernah kalah juga ya. Artinya pernah jatuh juga. Nah, pasca itulah saya menemukan banting setir, wira swasta, ya ada rezeki, ya main properti lah kecil-kecilan. Alhamdulillah. Kemudian ketemu lagi rezeki, ya ketemu lagi tuh tahun 2019. Ya kan? Pemilu. Nah, sebagai ya politisi kampung lah, Bang, ya. Artinya kita itu nggak betah kalau jadi penonton. Kalau cuma jadi kader, kita ingin jadi pemeran. Nah, akhirnya saya mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Gerindra dan alhamdulillah terpilih. Nah, 1 tahun saya jadi anggota, kemudian 1 tahun berikutnya sampai 4 tahun saya menjadi ketua DPRD. Nah, dalam perjalanan ketua DPRD itu, alhamdulillah ya kita mulai mengenal dan dikenal orang yang pada akhirnya ada lagi ketemu pemilu. Singkat cerita, ya kan, 2024 ya bulan Februari itu. Nah, kita coba naik kelas lah, Bang. Ya dari kabupaten kita naik kelas nyalonin di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah kita terpilih. Nah, pada saat terpilih lah, kemudian bersamaan dengan itu saya pun mendapatkan rekomendasi ya sebagai calon Bupati Bekasi dari fraksi Gerindra. Dan inilah perjalanan sampai saat ini. Kapasitas saya ya memang aturannya bukan cuti. Harus mundur, ya kita ikuti aturan itu. Saya tanggal 2 dilantik Dewan Provinsi. Kemudian tanggal 22 ya sebagai suatu syarat mencalonkan diri dan itu batas akhir, akhirnya ada jawaban yang pada akhirnya saya diberhentikan dengan hormat. Ya, berarti dari perjuangan dulu hampir 1 tahun saya keliling Bekasi, dilantik tanggal 2, tanggal 22 berhenti. Jadi saya Dewan Provinsinya tercatat ya sebagai Dewan Provinsi selama 20 hari. 20 hari. Ini yang tercepat, Bang, ya. Dan sampai saat ini ada di gedung Provinsi Jawa Barat nama saya. Dalam satu ruangan nama Benholik. Belum itu masih utuh itu. Masih segel, saya belum pernah masuk gitu. Belum sempat duduk sana ya. Karena pasca kita dilantik tanggal 2, seminggu kemudian tanggal 9 saya mengundurkan diri. Gitu. Dan saya konsentrasi ke pencalonan bupati, akhirnya saya keliling Bekasi aja. Gitu kan. 1 hari pun kan itu sangat bermanfaat untuk nyari masa. Ya, jadi mohon maaf. Jadi ceritanya seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi selama 20 tahun ini berkancah di organisasi dan politik ya, Pak Ben. Insya Allah. Nah, berarti sudah cukup paham dengan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bekasi dan solusi-solusi apa yang akan dijalankan. Kira-kira nih visi misi apa yang nanti akan dijalankan untuk Bekasi di masa depan ini? Podcast ini didukung sepenuhnya oleh Forsil dan disponsori oleh
terkait Visi visi dan misi memang itu agak panjang, Bang. Ya. Setahu saya memang di sini boleh pegang lihat boleh, sini, Bang, ya. boleh, ya. Jadi memang kalau visi itu menyangkut mengenai berarti Bekasi Gercep, yaitu gerak cepat, ya, membangun Bekasi maju. Di mana misinya itu salah satunya tentu ada kami kartu Bekasi Maju, ya, yang mana kartu itu bagian daripada solusi dari berbagai bidang, sehingga dimungkinkan dengan adanya kartu Bekasi Maju, pelayanan apa yang diharapkan oleh masyarakat insya Allah lebih cepat, gitu kan. Iya. Bagaimana kami juga di sini memajukan ekonomi kemasyarakatan, Iya. yang menyangkut harga kebutuhan dan lain sebagainya, juga memajukan pembangunan infrastruktur, ya kan, juga memajukan kualitas sumber daya manusia, memajukan tata kelola, ya, terkait dengan pemerintahan. Karena memang ini perlu suatu terobosan yang dimungkinkan untuk memperbaiki daripada kekurangan ataupun bolong-bolong di dalam, ya, pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Itu. Jadi pengelolaan tentang lingkungan hidup, ya, mengembangkan transportasi umum, ya, ini pun penting karena secara berkelanjutan memajukan Bekasi, ya, menjadi kota cerdas, ya, smart city yang harmonis. Nah, itu adalah poin-poin di mana secara umum saya pikir kita memahami lah semua masyarakat. Pasti visi dan misi semua calon pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya, Bang. Jadi secara umum visi dan misi itu memang pada hakikatnya pastilah semata-mata ada suatu keinginan dari sosok siapapun itu calon bupati, pasti ingin memberikan suatu pelayanan yang terbaik, ya, untuk masyarakatnya, Bang. Baik, Masya Allah. Nah, kalau dilihat dari perjalanan tadi, Pak BN tentu tahu mengenai masalah dan tantangan. Tantangan apa yang paling besar dihadapi oleh Kabupaten Bekasi sekarang ini? Ya, secara umum memang tantangan yang ingin saya sampaikan diantaranya ya menyangkut tenaga kerja, menyangkut lingkungan hidup, nah, ya, ini menyangkut infrastruktur, ya, sarana umum, lihat keindahan, kenyamanan. Ini tentang Bekasi saya pikir masih jauh daripada keindahan. Ini masih sangat semrawut, termasuk masalah sampah. Nah, ini persoalan-persoalan kalau kita uraikan satu persatu, bagaimana sampah ini, ya, kita harapkan kalau ini saya tampil di publik, ya, saya harapkan kepada bapak-bapak semuanya masyarakat Bekasi, ya, yang memang mengetahui terkait dengan teknologi bagaimana ini mengurai sampah yang notabene ini, ya, setiap hari terus bertambah, bahkan di Burangkeng sana sudah kehabisan lahan untuk menampung sampah. Nah, ini ya, saya berharap mudah-mudahan, ya, ada pihak-pihak yang mendengar bagaimana, ya, menyelesaikan persoalan Bekasi ini, diantaranya adalah mengenai sampah. Nah, ini sangat krusial. Bagaimana ke depan sampah itu bisa menjadi, ya, suatu kekuatan, ya, bisa untuk kemudian pupuk, ya, untuk pertanian, bisa untuk yang lainnya, itu dimungkinkan. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana tentang apa yang menjadi persoalannya itu pengangguran. Pengangguran ini adalah sesuatu yang krusial menurut saya karena setiap tahun kita numpuk. Nah, bagaimana, ya, anak-anak kita yang setelah lulus kadang ada kuliah ataupun lulus SMA, setidaknya jika ini dibiarkan lambat laun ini menjadi bom waktu. Bagaimana kita hidup di antara, ya, lautan pabrik-pabrik, yang notabene seharusnya kita menjadi penikmat, orang Bekasi, tapi akhirnya hanya menjadi penonton. Nah, ini sangat ironi. Nah, hal inilah saya menjadi tergugah, yang pada akhirnya mohon maaf gitu. Ini juga ada kadang outsourcing. Ini tingkat, ya, kewajarannya sudah tidak wajar lagi. Ya, kadang bayar sekian juta, kerjanya cuma 3 bulan. Nah, itu masyarakat hal demikian. Sewaktu saya ketua DPRD, Bang, itu sampai ke meja saya, tidak sedikit keluhan itu. Bahkan ada yang sampai 7 juta tidak masuk. 7 juta? Iya. Bayar per kepala, ya? Bayar itu. Bahkan ada yang bayar 5 juta, kadang cuma 3 bulan. Nah, ini persoalan Bekasi, ya, saya menjadi merasa terpanggil. Apa sih yang menjadi persoalan demikian? Nah, ya, kalau saya diberikan suatu amanah oleh masyarakat Bekasi, bisa menjadi Bupati Bekasi, saya pikir tahap awal bisa saja Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Tenaga Kerja, kemudian dinas terkait tentang perizinan, ya kan? Yang 3 ini harus padu.
ya kan, padu, ya, sampaikan nanti kalau saya terpilih jadi Bupati Bekasi kepada perusahaan-perusahaan, saya punya visi, misi dan janji kepada masyarakat, mencoba untuk mengurai terhadap pengangguran, dan perusahaan yang ada di Bekasi harus bekerja sama, ya. Kalau memang tidak bisa diajak kerja sama, saya akan perintahkan, ya. Selidiki setiap perusahaan itu jika tidak mau kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, ini penting, tegas ya, Pak, ya. karena bagusnya suatu kehidupan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ya kan, tentu harus diimbangi dengan apa? Tingkat penyerapan tenaga kerja oleh suatu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Ya, ngapain kita cuma polisinya doang? Iya, iya, betul. Polusinya Kadang pajak yang besar juga di ibu kota, ya. Ya. Kalau nanti akan pindah kan sebelumnya di Jakarta. Ini pun dampak kepada masyarakat Bekasi harus ada. Kami membiayai infrastruktur jalan misalkan. Ya itu harus benar-benar kekuatannya kuat. Kenapa? Karena halu lalang daripada hasil produksi industri itu menjadi beban pemerintah Bekasi. Tingkat sosial gara-gara banyaknya orang datang ke Bekasi, ya kan? Otomatis perlu pelayanan, pendidikannya, kesehatannya. Nah ini menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh setiap pimpinan perusahaan. Ya, itu tekad saya. Ya, karena ini sesuatu PR yang menurut saya bagaimana Bekasi akan maju secara ekonomi, ya sementara kultur kami sebenarnya sudah mulai terkoyak, ya lingkungan juga sudah mulai amburadul, tidak menjadi sejuk lagi, ya kan banyak limbah cair mengalir ke sungai. Nah, apa tanggung jawab moral? Minimal setidaknya tahap awal adalah masyarakat Bekasi harus bisa menikmati, harus jadi penikmat, ya di antara lautan pabrik tadi, jangan hanya jadi penonton. Ini yang menjadi saya sangat memprihatinkan, sangat prihatin maksudnya terhadap keadaan itu sekarang. Sehingga saya rela menanggalkan apa yang menjadi jabatan saya Dewan Provinsi hanya 20 hari semata-mata ya untuk insya Allah kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Insya Allah, amin, amin. Baik, jadi begitu besar ya tantangan yang dihadapi oleh Bekasi, terutama untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ini. Dan kalau tadi disampaikan kan ada beberapa masalah dengan sampah, terus kemudian lingkungan hidup kayak bau, ya memang saya juga ngalamin juga, bahkan di Lipo Cikarang itu kalau malam juga bau ya, kan? Dan itu butuh solusi yang yang tepat untuk melakukan itu. Kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan oleh Bapak nanti? Terkait dengan masalah pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan. Ya ini, saya prihatin. Manakala ya kali yang dulu ya hijau ramah lingkungan sekarang sudah tak ramah lagi akibat berdirinya banyak perusahaan. Ada suatu korelasi, saya katakan bagaimana hubungannya antara banyaknya perusahaan yang justru ya terkadang tidak semua perusahaan, yang justru terkadang ada perusahaan yang membuang ya limbahnya ke kali, ke sungai, dan ini kemudian mengalir ke daerah utara. Di utara sana kadang dipakai mandi, dipakai pertanian. Inilah yang menjadi hal-hal sekali lagi keprihatinan. Sehingga dalam hal ini perlu ya adanya suatu penanganan. Nah, hal apa saja? Ya saya akan bekerja sama ya dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Cobalah ya yang ada di pusat pemerintahan Bekasi ini sudah sangat memprihatinkan terkait mengenai lingkungan. Ya, harus seperti apa? Saya akan lihat apa yang menjadi peraturan perundang-undang yang berlaku, ya akan saya coba menelaah itu, dan saya akan menunjuk ya seorang kepala dinas lingkungan hidup adalah orang yang siap untuk bersikap tegas ya manakala perusahaan itu ternyata tidak lagi ramah kepada lingkungan. Harus berani juga. Harus punya keberanian itu. Nah, jadi kalau nanti dinas lingkungan hidupnya ya memble, ya kan, tidak ada suatu ketegasan, tidak ada suatu kemampuan, udah ganti aja, lebih baik sebelum diganti bila perlu mengundurkan diri. Ini sangat tegas itu, Pak Ben. Ini penting. Jadi seseorang yang menjadi Bupati Bekasi bukan aksi-aksian ini aku bupati, tetapi di balik itu murni ya harus lebih cenderung daripada melayani apa yang menjadi pengharapan ya masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya tahu kekecewaan itu di selatan banyak kecewa, anak-anaknya tidak masuk kerja, di utara juga kecewa, tanah tidak subur lagi, ya pertanian kurang diperhatikan oleh pemerintah, ya kemudian yang lainnya. Jadi saya pikir kalau masyarakat Bekasi di utara dan selatan kalau secara berkesimpulan sama-sama kurang nyaman, apa ketidaknyamanan itu? Kan perlu kita telaah. Nah, kalau memang itu sudah tahu pertanyaannya apa, ya kita harus berikan satu jawaban. Dengan apa?
dengan kinerja seorang bupati yang maksimal untuk melayani, ya setidaknya upayanya harus keras untuk mengurai daripada apa-apa yang menjadi kecewaan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi dicari root cause-nya, kemudian diberikan solusi yang tepat untuk itu ya. Kira-kira demikian. Baik. Kita mau memperkenalkan Forsil nih, Pak BN. Bahwa di Lipo Cikarang itu ada komunitas warga Muslim Lipo Cikarang. Kita bentuk namanya organisasinya Forum Silaturahim Warga Muslim Lipo Cikarang. Disingkatnya Forsil WMLC. Kami di Lipo Cikarang itu ada 19.000 warga Muslim dan 12 masjid. Dan tapi satu visi, kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Karena kan macam-macam ya firqahnya, dan kita jadikan satu menjadi satu organisasi. Nah, banyak kegiatan yang ada di Forsil. Salah satunya adalah Forsilpreneur. Ya, kita kumpulkan komunitas pengusaha Muslim dan kemudian mereka bisa saling menjajakan produknya dan kita promosikan juga. Nah, salah satunya ini nih Pak Ben, sponsor kita. Ini Roa Fufu Sambal Embek dari Bali. Oh gitu. Dari Bali. Ini nanti ada sambal mata, ada sambal embek. Bahannya adalah ada karena ikan ini terlahir dari komunitas Muslim 100% halal ya. Oh, 100% halal, insya Allah. Dan dari itu dari ikan teri, bawang, serai, daun jeruk, insya Allah sehat juga. Ya, jadi nanti kita dicobain nanti. Oh gitu. Oleh Pak BN. Ya. Pupu. Ya. Betul. Oke. Jadi terima kasih. Untuk yang berikutnya, Pak BN, tadi saya sampaikan mengenai Forsil. Apakah bisa disampaikan oleh Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai peran komunitas di lingkungan? Dan kira-kira nanti dari pemerintahan kabupaten, mungkin ada planning apa setelah Bapak nanti jadi untuk peningkatan peran komunitas ini di dalam lingkungan? Saya pikir begini, kalau di dalam suatu lingkungan kita di mana berada, ada semacam suatu komunitas, berarti itu adalah bagian daripada kesadaran masyarakat dalam membentuk ya suatu harapan dengan kebersamaan. Karena arti daripada forum itu berarti kan adanya suatu harapan ya yang diinginkan oleh suatu lingkungan, bagaimana harapan itu bisa mendapatkan atau mencapai suatu ya harapan itu bisa tercapai. Nah, kami melihat bahwa itu penting sebagai suatu penyeimbang bagian bagaimana di tengah-tengah lingkungan secara kelembagaan kan ada yang namanya rukun tetangga, rukun warga. Nah, di sini hadir Forsil. Berarti ini sebagai penyeimbang menurut saya. Ya, yang baik bagaimana antara harapan pemerintah dengan harapan masyarakat itu sendiri sehingga balance ya itu dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita meramu sedemikian rupa supaya seiring sejalan sehingga adanya suatu filter menurut saya dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat RT, datang Forsil ini memberikan suatu masukan. Nah, kalau ke depan seperti apa pemerintah, kalau saya terpilih sebagai Bupati Bekasi, tentu akan kita undang. Karena ada yang namanya ya Kesbangpol, di mana saya melihat sampai detik ini sudah lebih dari mungkin 400 organisasi atau forum. Forum-forum atau organisasi inilah harus kita ya memberikan suatu masukan, pelatihan, sehingga apa-apa yang menjadi harapan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi ya bisa ya kita kita perkuat, kita dengarkan yang pada akhirnya ini menjadi suatu masukan ke berbagai dinas. Iya, betul. Kan gitu. Betul, ya. Karena adanya suatu forum itu tentu terlahir dari beda-beda kepentingan. Betul. Kepentingannya apa? Ada memang kepentingan organisasi di tingkat lapangan yang cenderung kepada mohon maaf gitu loh ya, tingkat sosial. Ada juga forum dibentuk terkadang tentang suatu keagamaan. Nah, menurut saya kalau saya terpilih sebagai Bupati Bekasi, akan saya kumpulkan, diberikan suatu arahan setiap organisasi itu fokusnya apa sih sebenarnya. Di antara yang utama itu ada tentunya yang paling utama. Ya. Tinggal kita yang paling utamanya di bidang apa? Tinggal kita mengkelompok-kelompokkan. Kalau itu sudah kita kelompok-kelompokkan, akhirnya kita memberikan per kelompok itu ya kepada dinas tertentu supaya linear ya kan, nyambung. Nah, tinggal kita diolah. Nanti, semua kepala dinas apa saja yang menjadi keinginan organisasi atau forum itu, tolong dengarkan dan kaji lebih dalam. Kemudian seperti apa? Ya dimungkinkan dalam pergerakannya ya ini kemudian menurut saya menjadi
menjadi pembisik saya sebenarnya. Iya, Kalau iya. adanya forum-forum itu kan, kalau terdengar sampai tingkat katakanlah bupati, berarti kan bagian daripada pembisik secara tidak langsung. Iya. Karena oh iya, masyarakat di lingkungan Lipo Cikarang maunya apa? Iya. Lewat fosil ini hadir. Nanti sudah masuk ke dalam dinas tertentu. Dinas tertentu ngomong, Pak, menurut pandangan dari fosil bahwa pemerintah Bekasi ke depan berjalannya harus seperti ini, A, B, C, D, kayak gitu. Iya, Nah itu saya sangat setuju. Setidaknya itu mengurangi daripada apa beban pikiran saya yang saya banyak kemauan untuk membangun Bekasi. Iya. Setidaknya ada yang ngebisikin Iya. lewat fosil Itu untuk lingkungan langsung Lipo tepat seperti sasaran. ini. Iya, betul. Kira-kira demikian. Sebenarnya ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, jadi sekalian kan karena tadi Pak Ben udah menyampaikan bahwa ini sebagai salah satu sarana atau wadah menyampaikan aspirasi. Kami itu punya pemakaman sendiri, Pak Ben. Oke. Forsil seluas 1.500 meter persegi. Ya karena belum mendapatkan info atau sarana untuk pemakaman secara umum di Lipo Cikarang. Padahal warganya 19.000. Nah, pemakaman 1.500 meter persegi ini sekarang sudah dihuni oleh warganya yang udah almarhum ini sebanyak mungkin separuhnya. Dan tentu kita kan butuh area yang lebih luas lagi. Bagaimana kira-kira nanti Pak BN bisa mensupport terutama di area pemakaman ini, Pak? Baik, memang apa yang menjadi persoalan tentang pemakaman ini, Bang ya, ini menjadi suatu temuan di berbagai tempat. Saya merasakan bagaimana masyarakat Bekasi ini di utara pun sama. Ya. Justru banyak pengembang perumahan yang mewah, ya terkadang juga di mana itu letak pemakamannya, Iya. seolah menjadi tidak tahu juga. Iya. Nah, jika Ben Holik terpilih ya sebagai Bupati Bekasi yang saat ini mendapatkan nomor urut 2, Ya. ya, tentu langkah saya adalah saya akan mengundang daripada segenap semua para pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini banyak sekali. Ditempatkan dalam satu tempat yang luas, ya. Saya ingin mengundang bersilaturahmi sekaligus ingin menyampaikan bahwa setiap pengembang itu harus punya tanggung jawab moral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Sekian persen, kalau tidak salah 2% ya daripada luas itu harus membeli ya untuk pemakaman. Iya. Dan ini ingin kita mengurus dan merapikan. Karena terkadang, Bang, ya pengembang itu beli tanah ada yang berupa sawah, Iya. ada yang berupa bukit, ada bekas galian dan lain sebagainya. Saya ingin menata itu. Iya. Ini merupakan ya rumah masa depan. Betul. Ya betul. memang harus kita pikirkan dan kita semua akan menempatinya kan begitu. Iya, betul, Pada hakikatnya betul. sebagai kodrat manusia. Nah, saya berpikir sekali lagi saya undang semua pengembang di mana ya tempatnya. Nah, bila perlu ya seperti apa dalam petanya. Kalau ada pengembang yang baru di sini biar satu blok. Setelah itu kita anggarkan, kita bulldozer, Iya. katenpil, itu dimungkinkan. Itu tahap awal menata daripada kewajiban pengembang yang memang harus menyediakan sekian persen untuk pemakaman. Tetapi di sisi lain, secara umum juga pemerintah daerah harus hadir di Iya. tengah-tengah keresahan masyarakat. Makam semakin habis tempatnya, di mana kita punya tempat untuk pemakaman. Saya pikir kewajiban negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi harus mempersiapkan sarana tersebut. Iya. Ya, secara umum. Nah, ini memang di setiap perumahan maupun perumahan sederhana, RS ataupun perumahan mewah, terkadang tentang pemakaman ini menjadi terabaikan. Kalau tadi fosil ya telah misalkan membeli 1.500 meter untuk pemakaman secara pribadi, Mandiri, iuran masyarakat mandiri, ini pun sama. Iya. Yang pernah dilakukan oleh Villa Mutiara Cikarang. Iya. Oleh warganya iuran dan dulu waktu saya menjadi kepala desa itu udah mulai dirintis, Bang. Nah, ini nih. Jadi terkadang sekarang memang membingungkan kata masyarakat. Belum jelas posisi ya. Awalnya kami membeli perumahan dengan segala fasilitasnya, ya. Kemudian pada saat ada duka yang meninggal keluarganya harus ditempatkan di mana masih bertanya-tanya. Iya. Nah, ini sangat ironis sekali. Ini bagian daripada kesungguhan perhatian pemerintahan di bawah nanti jika Ben Holik menjadi Bupati Bekasi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kemudian di Forsil juga ada kaderisasi, yaitu pemuda Forsil. Karena kami melihat bahwa pemuda adalah masa depan kita semua. Kita mungkin sudah bertambah umurnya, nanti anak-anak muda yang harus bergerak. Dan ini juga diperlukan untuk menghindari kenaikan tingkat kenakalan remaja. Dan
bagaimana menurut Pak BN untuk langkah strategis ya untuk melibatkan pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang ada di Kabupaten Bekasi ini untuk diberikan ruang ke yang lebih positif arahnya, bukan menjadi arah yang ke negatif. Ya mungkin ini kaum Gen Z kali ya. Ya, kaum Gen Z. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang menjadi suatu perhatian. Karena memang cikal bakal daripada generasi penerus bangsa tentu diawali oleh keberadaan kaum anak-anak muda ini. Bahwa kita sadar Indonesia merdeka tahun 1945. Dan nanti pada saat 2045 maka Indonesia 100 tahun merdeka. Yeah. Itulah yang disebut Indonesia emas. Artinya kategori Indonesia bukan lagi disebut negara berkembang, tapi harus menjadi kategori negara maju. Itulah yang disebut Indonesia emas. Nah, berarti kita memerlukan suatu generasi muda ya, yang handal, ya, yang mumpuni dalam keilmuan, ya, dan juga diiringi oleh pengisian akidah. Yeah. Ya. Nah, ini penting. Nah, bukti nyata sebelum saya katakanlah menjadi Bupati Bekasi ke depan, saya sebagai Ketua DPRD ya pernah membuat undang-undang terkait dengan Perda Pondok Pesantren. Ini bagian daripada bukti konkret kami segenap para punggawa DPRD ya mempersiapkan perangkatnya berupa cantolan hukum agar nanti siapapun Bupati Bekasi ke depan tentunya mempunyai apa? Mempunyai kewajiban untuk peduli kepada sarana pendidikan. Iya. Di antaranya adalah pondok pesantren. Kalau yang disebut sekolah dasar SD, sekolah menengah SMP, ya kan? Nah, ini sudah barang tentu ada bantuan dari pemerintah yang berupa sekolah negeri. Nah, kemudian ada yang disebut madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah. Nah, itu menjadi linknya ke Kemendagri, maaf, bukan ke Kemenag, ya, Kementerian Agama. Nah, ini akhirnya ya menjadi satu link yang berbeda, dan saya melihat pondok pesantren ini perlu ada suatu perhatian dari pemerintah, maka dibuatlah itu. Itu sebagai salah satu bentuk. Kalau kaitan yang lainnya seperti apa, terkadang kita juga harus ya mengelompokkan ke dalam bakat. Ya, seperti apa? Ya kalau anak-anak muda laki-laki misalkan ya sedang bermain bola, fasilitasnya apa? Ya kita siapkan sarana-sarana itu. Ya, olahraga. Iya, ataupun berupa bela diri ya dari perguruan apa dimungkinkan agar dibuat dalam satu organisasi seperti Posil ya agar mendapatkan suatu perhatian juga ya, dari Kesbangpol. Saya pikir sarana-sarana itu menjadi penting baik secara infrastruktur ya, tempatnya mungkin ataupun secara keilmuannya ya dalam membangun sumber daya manusianya. Ini tentu harus dikelompokkan berdasarkan keahliannya. Betul. Ya, ini tidak bisa dipaksakan. Anak tidak mau main bola, dipaksakan main bola. Anak tidak terlalu suka dengan dakwah dengan mempelajari ilmu keagamaan gitu kan, dipaksakan. Ini pun tidak elok. Nah, sehingga saya melihat adanya suatu keseimbangan. Bagaimana bakat itu tumbuh dalam dirinya, lalu kita kembangkan. Disitulah pemerintah daerah hadir dalam rangka membantu hal apa saja. Nah, membantu itu tentu dalam kategori apa yang diteriakan yang menjadi kebutuhannya. Di sini juga pemerintah harus tepat. Jangan sampai anggaran negara kemudian ya hanya menjadi bancakan asal keluar, tapi fakta di lapangannya tidak mengena. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Saya ingin berpendapat bahwa akan saya perhatikan supaya tepat sasaran berdasarkan jati dirinya ya, apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi harapannya. Itulah poin-poin yang harus kita perhatikan dalam rangka menuju Bekasi jauh lebih maju. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ada sedikit informasi juga nih mengenai salah satu kegiatan Forsil, yaitu bantuan sosial. Salah satunya bantuan air bersih. Setiap tahun di desa-desa sekitar Cikarang ini mengalami masalah air bersih ini. Kami sempat bekerja sama dengan beberapa desa. Kita kirim itu bisa 48 tangki. Dan mereka tiap tahun bisa request. Dari pemerintahan, mohon maaf kalau saya salah menilai melihat. Selama ini kita lihat hanya satu truk tangki dikirim, satu desa, satu truk. Kalau kita lebih dari itu. Nah, kira-kira ada langkah strategis yang cukup efektif nggak untuk mengatasi masalah kekeringan di desa Bekasi? Oke, memang kalau di dalam persoalan kekeringan ini menjadi
ya berita yang setiap tahun selalu ada. Ya, inilah gambaran potret Bekasi bahwa kekeringan itu selalu melanda karena memang ya kalau mengacu kepada perhatian, sempat kami berpikir dulu alangkah eloknya ya di selatan itu seperti daerah Cibarusah diperlukan adanya suatu bendungan misalkan dalam rangka membantu daripada sirkulasi air. Tetapi di sini terkadang hulunya itu juga menjadi kering. Nah, inilah fakta daripada globalisasi era perkembangan zaman. Sehingga dampak itu menjadi perhitungan yang harus matang, manakala dibuatkan bendungan jangan sampai airnya juga tidak ada. Iya. Nah, ini perlu penelitian lebih dalam ya, bagaimana BPBD ya yang terkait dengan penanggulangan kekeringan, banjir dan lain sebagainya. Saya pikir kita harus menelaah ya secara khusus seperti apa sih solusi yang terbaik. Tapi kalau menyangkut mengenai perhatian pemerintah, saya pikir selama ini mungkin tinggal kita melihat dari sudut mana. Ya, bisa saja ya pemerintah daerah itu waktu saya turun juga puluhan tangki ya yang ada di lewat Cibarusah, Ridogali. Nah, mungkin satu tangki itu pada saat kebetulan aja Bang lewat mungkin satu kira-kira. Ya, saya pikir ini menjadi relatif ya. Menjadi relatif manakala apa yang menjadi kebutuhan itu memang pemerintah daerah biasanya mempersiapkan itu. Kalau itu sudah dipersiapkan dengan anggaran sekian miliar, ternyata dalam prakteknya masih kekurangan, ya ini menjadi perlu masukan ya agar ke depan jauh lebih banyak lagi anggaran dipersiapkan dalam rangka membantu masyarakat yang kekeringan. Betul. Dan memang selain daripada pemerintah, Haposil hadir, yang lain juga banyak. Organisasi kepemudaan, biasanya Karang Taruna, KNVI, ya, dan organisasi yang lainnya. Nah, ini menjadi suatu perhatian kita semua. Dan kalau Posil waktu tahun-tahun kemarin telah membantu, ya saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau saya jadi bupati harus lebih aktif lagi nih Posil. Ya jangan sampai jadi bupati nanti ditinggalin. Nah, ya kan? Ini penting. Jadi justru Abang sampaikan ke teman yang lain, Posil selalu hadir ya di tengah-tengah masyarakat merindukan bantuan. Nah, ini sesuatu yang sangat berarti. Jadi saya pikir program saya ke depan tentang hal demikian akan kami pertimbangkan terkait pembentukan bendungan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan kami tingkatkan anggaran ya di Dinas BPBD dalam rangka untuk membantu daripada yang disebut kekeringan yang ini melanda ya setiap tahun. Ini sudah tidak asing lagi. Sehingga ini penting penanganannya. Kira-kira demikian. Baik, Masya Allah, hari ini kita mendapatkan pencerahan yang inspiratif dari tokoh Kabupaten Bekasi, Bapak BM Khalid. Jazakallah khair atas waktunya Pak BM. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk warga Bekasi dan juga jamaah Posil. Ya, pesannya tentang pilkada apa gimana Pak? Boleh. Bebas. Bebas. Baik, terima kasih buat semuanya ya masyarakat Kabupaten Bekasi teristimewa dalam komunitas Porsil. Kiranya ya apa yang telah saya sampaikan tadi, mohon maaf jika belum memuaskan daripada harapan, tapi setidaknya walaupun tidak terucap, insya Allah ya saya akan berupaya semaksimal mungkin manakala diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi ya menjadi Bupati Bekasi. Itu bukan sesuatu yang menjadi keren ya, tetapi menjadi Bupati Bekasi adalah merupakan tanggung jawab moral. Saya ya Bekatul, bocah Bekasi Tulen yang peduli kepada tanah leluhur saya Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya saya ingin mengajak semua komponen, semua lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi, walaupun kita ya dari latar belakang yang berbeda, suku, agama dan yang lainnya, tapi setidaknya siapapun yang tinggal di Kabupaten Bekasi harus punya tanggung jawab moral bagaimana kita ke depan bersama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Bekasi. Saya yang hanya 20 hari sebagai Dewan Provinsi, saya tanggalkan itu, saya lepaskan itu semata-mata karena sewaktu sebelumnya saya sebagai Ketua DPRD, saya tahu bagaimana Bekasi seharusnya dibangun dan berjalan, penganggaran di semua lini yang harus tepat, harus di tempat mana, saya lebih tahu. Karena itulah saya merasa terpanggil. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan insya Allah dalam sisa umur hidup saya, mudah-mudahan bisa mengabdikan diri dan saya akan berbuat yang terbaik karena saya punya tanggung jawab moral, cinta kepada tanah leluhur saya, dan insya Allah kedepannya
kita akan wariskan kepada anak cucu kita agar Bekasi lebih baik, ramah daripada lingkungan, ya, menjadi lebih asri, lebih indah, lebih nyaman. Insya Allah itu bukti yang menjadi tentu harapan semuanya yang menjadi masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami doakan semoga Pak Ben Holik sekeluarga diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan kemudahan untuk segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jazakumullah khairan kepada para penonton, kepada sponsor, donatur, jamaah Korsil yang setia mendukung acara Korsil TV. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa lagi di acara Korsil TV yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak.